ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Mulya, SPI, MPD. Nah, apa sih pentingnya sebuah pendidikan inklusi bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus? Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak videonya. Pendidikan inklusi sendiri ialah penyelenggara pendidikan yang memberikan kesamaan akses dan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mendapatkan suatu haknya dalam pendidikan. Nah, definisi ini juga sejalan dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan inklusi bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang inklusif. Salah satu caranya yaitu dengan menyelenggarakan sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusi. Nah, di sisi lain masih terdapat permasalahan berupa terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang memahami pendidikan inklusi ini. Permasalahan ini menjadi penghambat penerapan kurikulum dan juga proses pembelajarannya. Padahal tenaga pendidik ialah fondasi utama dalam menciptakan inklusivitas pada sistem pendidikan Indonesia. Selain itu juga, belum meratanya penyelenggaraan sistem pendidikan yang inklusif membuat minimnya jumlah anak dengan disabilitas yang dapat mengakses layanan pendidikan inklusi. Nah, menurut data dari BPS, Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017 hanya sebesar 18% dari total jumlah 1,6 juta anak dengan disabilitas yang telah memperoleh layanan pendidikan inklusi di Indonesia. Nah, sementara itu pada tahun 2021 data dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan juga Pendidikan Khusus Kemendikbud menjelaskan bahwasanya terdapat 3.502 sekolah inklusi dengan jumlah 127.541 peserta didik berkebutuhan khusus yang tersebar di 34 provinsi. Namun jumlah SDM guru pembimbing khusus atau biasa kita panggil GPK khususnya pada tingkat sekolah menengah pertama hanya ada 728 guru pembimbing khusus, dan itu pun hanya tersebar di 18 provinsi saja. Nah, jumlah dan juga sebaran ini tidak sebanding dengan jumlah sekolah dan juga peserta didik berkebutuhan khusus. Adapun jenis-jenis dari anak disabilitas antara lain: 1. Anak tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Layanan pendidikan bagi anak tunanetra dapat dilaksanakan melalui sistem segregasi, yaitu secara terpisah dari anak awas, dan integrasi atau terpadu dengan anak awas di sekolah biasa. Tempat pendidikan dengan sistem segregasi meliputi sekolah khusus, yaitu sekolah luar biasa bagian A, sekolah dasar luar biasa atau SDLB, dan kelas jauh atau kelas kunjung. Bentuk-bentuk keterpaduan yang dapat diikuti oleh anak tunanetra yang mengikuti sistem integrasi meliputi kelas biasa dengan guru konsultan, kelas biasa dengan guru kunjung, kelas biasa dengan ruang-ruang sumber, dan kelas khusus. 2. Anak tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan pada alat pendengarannya, sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan baik atau tidak dapat mendengar sama sekali, dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara. Layanan pendidikan bagi anak tunarungu terdiri dari 2 jenis, yaitu layanan umum dan layanan khusus. Layanan umum merupakan layanan pendidikan yang bisa diberikan kepada anak mendengar atau normal, sedangkan layanan khusus meliputi layanan bina bicara dan layanan bina persepsi bunyi irama. Adapun dalam praktiknya, tempat atau sistem layanan pendidikan bagi anak tunarungu
terbagi menjadi sekolah khusus, yaitu sekolah luar biasa bagian B, sekolah dasar luar biasa atau SDLB, dan kelas jauh atau kelas kunjung, serta sekolah reguler pada umumnya. 3. Anak tunawicara. Anak tunawicara adalah anak yang mengalami hambatan atau kesulitan dalam melakukan komunikasi verbal. Tunawicara biasanya diikuti dengan kelainan lainnya, yaitu tunarungu atau tuli, sehingga layanan pendidikan yang diberikan kepada anak tunawicara kurang lebih sama dengan anak tunarungu, yaitu meliputi layanan umum dan khusus. Layanan umum adalah layanan yang bisa diberikan kepada anak normal lainnya, yaitu seperti sekolah reguler. Adapun layanan khususnya meliputi layanan bina bicara dan layanan bina persepsi bunyi irama. 4. Anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual yang signifikan berada di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Layanan pendidikan bagi anak tunagrahita terdiri dari beberapa jenis, yaitu tempat khusus atau sistem segregasi yang meliputi sekolah khusus, sekolah luar biasa bagian C, sekolah dasar luar biasa atau SDLB, kelas jauh, guru kunjung, dan lembaga perawatan institusi khusus. Selain itu, terdapat layanan sekolah umum dengan sistem yang meliputi kelas biasa tanpa kekhususan, kelas biasa dengan guru konsultan, kelas biasa dengan guru kunjung, dan lain-lain. Nah, tadi kan kita sudah mengenal macam-macam anak inklusi. Selanjutnya adalah kita harus tahu mengapa pendidikan inklusi itu penting untuk diterapkan. Yang pertama adalah memberikan akses dan kesempatan belajar bagi anak-anak dengan disabilitas. Jadi, pendidikan inklusi memberikan akses kepada anak-anak dengan disabilitas maupun populasi umum untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa melihat perbedaan maupun keterbatasan yang dimiliki, karena mengakses pendidikan yang layak merupakan hak setiap orang. Di samping itu, keberagaman peserta didik akan meningkatkan kemampuan mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Hal ini dikarenakan ketika peserta didik dapat berpartisipasi di sekolah dan komunitas yang inklusif, mereka akan memiliki pengalaman sosial dan belajar yang sama. Nah, yang kedua adalah meningkatkan toleransi di kalangan peserta didik. Keberagaman di kalangan peserta didik akan mendorong mereka belajar, menghormati, dan menghargai perbedaan yang dimiliki satu sama lain. Nah, dengan hal itu, peserta didik dapat memahami bahwa keberagaman maupun perbedaan latar belakang bukanlah penghalang untuk berinteraksi satu sama lain. Dengan meningkatnya interaksi di antara siswa, stereotip negatif terhadap anak-anak dengan disabilitas yang dipandang dapat menyakiti orang lain atau mengganggu sehingga melakukan kekerasan akan terhapus. Hal itu kemudian memperluas ruang pertemanan di antara mereka, yang tidak hanya meningkatkan toleransi, tetapi berdampak bagi perkembangan setiap anak. Yang ketiga adalah menciptakan perasaan diterima. Nah, hal ini berkaitan juga dengan penjelasan sebelumnya, yaitu lingkungan pertemanan dapat menciptakan perasaan memiliki dan diterima. Kedua perasaan tersebut penting untuk dimiliki setiap orang, termasuk peserta didik di sekolah. Dengan mengenal dan berinteraksi dengan keberagaman latar belakang peserta didik, mereka akan memiliki cara belajar yang berbeda. Anak-anak akan semakin mempelajari dan memahami perbedaan. Hal ini mendorong mereka untuk lebih berempati, menerima orang di sekitarnya, dan menjadi pribadi yang inklusif.
Sumber dari video yang kami ambil ialah sebagai berikut. Yang pertama, akun YouTube UNICEF Indonesia. Yang kedua, akun majalah Tempo. Yang ketiga, akun YouTube IOF Channel. Sekian dari kami.